Dari segala karunia berharga, satu ku tahu, ku yakin teguh, Yesus Tuhanku, Kau paling berharga, paling utama dalam hidupku. Ikut Tuhanmu, taati firman-Nya, percaya dan andalkanlah janji-Nya. Nai ho mangolu saleleng-leleng na di Tuhan Yesus doju panghoi. Ingat orang di taluhon si boli, nang hamatean si gonggong sude. Tuhanmu tiup hatana, sai pangasahon mabaga-bagana. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di hari ini Tuhan telah memberikan sukacita bagi kami. Tuhan telah memberikan kesempatan. Di hari ini ya Tuhan, sukacita kami itu akan semakin sempurna bila firman Tuhan yang mengisi hati kami, mengisi pikiran kami, dan mengisi jiwa kami ya Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami supaya kami diperbaharui oleh firman Tuhan. Hanya untuk Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan untuk kita di hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 tertulis dalam Markus 13 ayat 13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nas ini disampaikan oleh Yesus sendiri kepada para murid-muridnya dan para orang-orang yang mendengar Yesus waktu Yesus mengajari mereka. Karena Yesus sudah melihat bagaimana keadaan dari murid-muridnya di masa yang akan datang, di mana murid-murid Yesus itu mereka akan menghadapi begitu banyak rintangan-rintangan, begitu banyak tantangan yang mereka hadapi, karena situasi pada waktu itu memang orang-orang sudah banyak sekali yang tidak suka kepada Yesus, terutama dari mereka orang-orang penguasa atau juga dari golongan-golongan agama tertentu pada waktu itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dan memang tidak hanya seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Setelah nantinya Yesus naik ke surga, murid-murid Yesus itu menghadapi tantangan-tantangan yang begitu sulit. Dan ternyata pengikut-pengikut Yesus dari masa murid-murid Yesus bahkan hingga hari ini tetap menghadapi masa-masa yang sulit karena percaya kepada nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada dua hal yang perlu kita lihat dari nas ini. Yang pertama, orang biasanya akan memanggil nama Tuhan, akan semakin percaya kepada Tuhan ketika dia menghadapi hal-hal yang berat yang ada di dalam kehidupannya. Karena dia beranggapan di dalam Tuhan, perkara-perkara yang dia hadapi itu akan bisa diatasi. Ya, saya adalah bagian dari orang yang demikian. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari juga adalah bagian dari orang yang percaya bahwa di dalam Tuhan kita percaya, kita mengimani bahwa segala perkara, segala tantangan hidup, segala beban pikiran, beban hidup itu bisa kita atasi bila kita bersama-sama dengan Tuhan.
itu tidak menjadi masalah Bapak Ibu dan saudara-saudari, karena kita melihat di dalam sejarah yang dituliskan di Alkitab, orang-orang percaya itu bila mereka berpegang teguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja, akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk melepaskan orang-orang yang menyerahkan segala sesuatu pergumulan hidupnya itu ke dalam Tuhan. Dan itu memang betul dan nyata. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari, yang kedua, kita tidak boleh hanya beranggapan bahwa di dalam Tuhan itu maka segala perkara itu akan bisa kita atasi. Adalah menjadi sesuatu kenyataan bahwa bila kita juga berada dalam Tuhan, persoalan hidup juga bisa datang. Hal-hal yang tersulit dalam hidup kita ini juga bisa datang menghampiri kita, sehingga kita Bapak Ibu dan saudara-saudari mengalami yang namanya penderitaan. Ada begitu banyak orang-orang yang karena nama Tuhan, karena percaya kepada Tuhan, menghadapi hal-hal yang sangat sulit di tengah-tengah kehidupannya. Nah, ini berbicara hal itu, di mana kamu akan menderita karena namaku, kamu akan dibenci Tuhan karena namaku. Tuhan Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya pada waktu itu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, ternyata bila kita bersama-sama dengan Tuhan, masalah hidup itu bisa cepat teratasi. Tetapi bila kita juga berada di dalam Tuhan, tidak menutup kemungkinan masalah kehidupan itu, tantangan karena kita beriman kepada Tuhan, datang dan membuat kita sangat menderita. Dan bisa jadi kita ini adalah bagian dari orang yang mengalami hal tersebut. Namun masih sangat banyak di sekitar kita atau di tengah-tengah dunia ini orang yang mengalami penderitaan yang begitu menyedihkan ketika dia mengandalkan nama Tuhan, percaya kepada nama Tuhan, dan mengaku beriman kepada Tuhan. Lalu Bapak Ibu dan saudara-saudari, nas kita hari ini disambung dengan kata-kata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Orang yang bertahan akan selamat. Kalau mereka tidak bertahan karena nama Tuhan, maka dimungkinkan mereka juga tidak akan selamat. Lalu ketika ada orang-orang yang bertahan menghadapi siksaan, menghadapi tekanan, menghadapi bulian karena nama Tuhan, menghadapi berbagai problema karena nama Tuhan, Tuhan memungkinkan mereka akan selamat. Karena Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang percaya itu, yang mengandalkan nama Tuhan itu, bahkan yang menderita karena nama Tuhan itu, akan menderita begitu saja. Tuhan akan menyertai mereka sampai ke akhir zaman. Selamat di sini bisa didefinisikan bahwa dia selamat dari penghukuman atau selamat dari hukuman yang kekal. Kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudari, mereka yang tidak setia kepada Tuhan, Tuhan juga akan menuntut, menghukum mereka. Lalu mereka yang setia kepada Tuhan akan selamat dari hukuman yang kekal itu. Selamat juga bisa didefinisikan di sini bahwa mereka akan menerima janji Kristus, akan membawa setiap orang yang percaya, yang bertahan dalam imannya itu untuk sampai pada kehidupan yang kekal. Selamat juga bisa didefinisikan di sini bahwa dia akan menjadi seorang yang menerima hidup yang baru, dilahirkan kembali, atau menjadi ciptaan yang baru. Itu sebabnya orang-orang yang dituliskan di kitab Wahyu itu, mereka tidak akan merasakan yang namanya yang lagi sakit. Mereka tidak akan merasakan ratap tangis, tidak akan merasakan apa yang sebelumnya mereka rasakan, karena sudah diberikan kehidupan yang baru nantinya. Dan hanya puji-pujian bagi Tuhan yang mereka nyanyikan karena sudah selamat. Dan yang terakhir, selamat juga bisa didefinisikan bahwa mereka menjadi sama seperti Kristus. Sebagaimana Kristus selalu mendatangkan sukacita, memberikan berkat, memberikan yang terbaik, kita juga akan
diberikan Kristus kehidupan yang demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tantangan dunia, di tantangannya apapun yang kita hadapi sekarang ini, tetaplah bertahan, tetaplah mengingat nama Tuhan, percaya kepada nama Tuhan, dan apapun yang terjadi, percayalah bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita dan bawa kita ke dalam keselamatan yang sudah Tuhan perancang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman, karena hanya dalam Tuhanlah kami akan memperoleh keselamatan. Bahkan ketika ada orang yang membenci kami karena kami percaya kepada nama Tuhan, hanya dalam Tuhanlah keselamatan itu kami peroleh. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan pikiran kami, atau dengan cara-cara hidup kami yang mengandalkan diri kami sendiri. Keselamatan itu adalah bersumber dari Tuhan. Ya Tuhan, bila jemaat menghadapi situasi yang demikian, sebagaimana yang firman Tuhan telah terangkan, kiranya Tuhanlah yang menyertai jemaat ya Tuhan, yang memberikan perlindungan dan keselamatan bagi umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada, berilah kesehatan dan kekuatan, serta Tuhan yang berkati keluarga, pekerjaan mereka, rencana mereka ke depan, dan seluruh rangkaian kehidupan mereka, biarlah Tuhan yang merancang. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah orang yang penuh dengan dosa. Ampunilah kami atas segala dosa kami itu, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kami sekalian. Amin.